Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memperkaya kita dan memberi kekuatan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kita patut bersyukur dengan kebaikan Tuhan, karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang menyerahkan dirinya bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu itu memberikan pengampunan dosa kepada kita. Bukan hanya diampuni, tetapi kita juga diubahkan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menyadari dan merenungkan bahwa perbuatan Yesus di atas kayu salib bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi itu hanyalah yang bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan nyawanya bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk menjalani hal ini, Yesus harus mengalami yang namanya penganiayaan yang Bapak Ibu dan saya pasti tidak bisa untuk menanggungnya. Dan itu sebabnya kita patut bersyukur dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Demikian dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-6. Ada kata murtad di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita memahami bahwa kata murtad di dalam ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang perpindahan agama, tetapi kata murtad di dalam ayat tersebut, di dalam bahasa aslinya memiliki makna berseberangan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bisa kita artikan di sini bahwa murtad di sini berbicara setiap orang yang berseberangan dengan Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang keyakinan, bukan hanya berbicara tentang kepercayaan bahwa dia sudah tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi juga berbicara tentang segala hal dalam kehidupan kita, perbuatan dan segala tindak tanduk kita, buah pikiran kita, bahkan segala apa yang kita ucapkan yang berseberangan dengan Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita sama seperti Yesus, bahwa kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkorban untuk sesama kita. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal yang baik bagi setiap orang, bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita melakukan hal yang di luar apa yang Yesus kerjakan, artinya kita sudah berseberangan dengan Tuhan. Jadi perlu diketahui bahwa sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, saat kita menjalani hidup kita, jangan sampai kita berseberangan dengan Tuhan. Karena saat kita berseberangan dengan Tuhan, secara tidak langsung kita sudah murtad dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang-orang yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Mereka sudah menyalibkan Yesus kedua kali di dalam kehidupan mereka, bahkan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita pahami, tidak mungkin Yesus datang kembali ke dalam dunia ini hanya untuk disalibkan. Yesus datang kembali, justru Dia akan datang untuk menghakimi Bapak Ibu dan saya pada saat kedatangan yang kedua. Jadi mari kita perhatikan hal ini. Tidak ada lagi penebusan dosa kedua kali dalam kehidupan manusia. Yesus mati bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan harus memperhatikan hal ini dan menjaga dengan baik dari pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyelipkan Yesus kedua kali.
dengan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan apa yang Yesus kerjakan. Jika demikian, artinya kita melakukan murtad kepada Tuhan dan tidak ada penebusan yang berikutnya bagi kita. Justru kitalah yang menyalibkan Yesus kedua kali dalam hidup kita. Pastikan kehidupan kita mulai hari ini sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan tetap selaras dengan pengorbanannya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.